saya akan menjelaskan mengenai iman. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman menurut Holmes Haldrum memiliki 3 dimensi esensial. Yang pertama, iman sebagai kepercayaan atau believing. Yang kedua, iman sebagai keyakinan atau trusting. Dan yang ketiga, iman sebagai tindakan atau doing. Perlu diperhatikan, iman bukan hanya saja aspek mengenai kepercayaan pikiran atau yang bisa disebut kepercayaan akali, tapi iman juga merupakan aspek antara hubungan umat dengan Tuhan dan kesediaan umat untuk dituntun oleh Roh Kudus untuk memiliki kehidupan di dalam Yesus Kristus. Selain itu, dasar dari pertumbuhan iman adalah pengenalan akan keberadaannya dan apa yang patut dilakukan manusia diperoleh dari firman-Nya. Seirama dengan pertumbuhan akan pengenalan Tuhan dan melakukan firman-Nya, maka makin bertumbuh juga pula kualitas iman seseorang. Ada aspek-aspek penghambat dalam pertumbuhan iman, yaitu dosa, tidak memiliki persekutuan dengan Allah, tidak percaya akan firman Tuhan, dan hidup dalam keinginan daging. Banyak orang yang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang beriman hanya karena dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Kepercayaan seperti ini tidak bisa dikatakan iman yang benar karena roh-roh jahat pun bahkan gemetar dan takut. Tapi roh-roh jahat tidak bisa dikatakan bahwa mereka beriman, bukan? Jadi iman bukan hanya sekedar bahwa percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi melainkan mempercayakan seluruh kehidupannya untuk dalam tuntunan tangan Tuhan. Dan sebagai umat yang beriman, kita harus berusaha untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Iman sangat bertalian dengan kualitas hubungan antara umat yang mempercayai Allah dengan Allah yang dipercayainya. Selamat siang Bapak serta teman-temanku sekalian. Pada kali ini saya ingin menjelaskan hubungan dari iman dan ilmu pengetahuan. Iman adalah aktivitas rohani manusia, sedangkan ilmu pengetahuan adalah tindak lanjut dari akal pikiran manusia. Sebagai makhluk yang berakal, manusia menyadari kebutuhannya. Melalui pengetahuan, manusia berhubungan dengan relasi keberadaan diri dan lingkungan. Sedangkan iman menyadarkan manusia tentang keragaman realitas tersebut. Jadi jelas antara iman dan ilmu pengetahuan ini saling melengkapi dan saling memperkaya. Namun kita sadar bahwa ilmu pengetahuan ini tidak mampu dan belum pernah secara sempurna akan dapat menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Ilmu pengetahuan ini terbatas pada apa yang sesungguhnya adalah ciptaan Allah. Sedangkan iman adalah kepercayaan seseorang yang tidak dapat bisa diganggu-gugat oleh orang tersebut. Terima kasih. Selamat siang, di sini saya akan memaparkan tentang dampak positif dan dampak negatif dari iman Kristen dan ilmu pengetahuan. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Dampak positifnya, 1. Adanya media massa dan elektronik yang menjadi alat untuk sumber ilmu dan pendidikan. Yang kedua, mempermudah proses pembelajaran antara guru dan murid dalam mencari atau menemukan materi yang dibutuhkan. Dampak negatifnya, yang pertama, banyak pelanggaran asusila. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan akan hal-hal yang buruk dan tidak baik. 2. Dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, yang pertama, mencari informasi dengan cepat dan tepat. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan jarak jauh dengan waktu yang sama. Yang ketiga, dengan menggunakan teknologi, kita dibantu melakukan transaksi dengan cepat secara online. Dampak negatifnya, kelebihan informasi dan hilangnya privasi orang karena dengan teknologi semua bisa diakses. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan industri. Dampak positif, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta produksi barang yang semakin cepat. Dampak negatifnya, terjadinya PHK dan meningkatnya taraf pengangguran. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai cara menjembatani iman dan ilmu. Sebenarnya, jika kita telusuri sejarahnya, interaksi antara iman dan ilmu ini sudah ada sejak berkembangnya ilmu. Namun terjadi perenggangan antara iman dan ilmu semenjak akhir masa Renaissance atau masa pencerahan. Menurut sumber yang saya lihat, terdapat metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi perenggangan ini,
yaitu metode dialog. Nah, apa sih metode dialog ini? Metode dialog ini adalah seperti yang kita tahu, adalah metode yang berdasarkan pada berbagai macam kompromi dan berdasarkan pemahaman secara menyeluruh melalui perbincangan atau tanya jawab, sehingga tidak adanya kecurigaan terhadap masalah yang dihadapi. Dengan metode dialog inilah diharapkan secara berangsur dapat ditemukan beberapa prinsip yang khas dan hakiki dalam iman dan ilmu, serta juga cara-cara bagaimana berinteraksi antara iman dan ilmu yang konstruktif untuk menemukan pola pendidikannya yang konsisten.